Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aziz, NIM 2015 1060 1089 dari kelas manajemen agribisnis G. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait manajemen on-farm, usaha tani hortikultura, tanaman kangkung di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Ya, pendahuluan. Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang potensial dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan memegang peranan penting dalam sumber pendapatan petani, perdagangan, maupun penyerapan tenaga kerja. Salah satu jenis tanaman hortikultura sayuran daun adalah kangkung atau Ipomoea reptans L. Tanaman kangkung umumnya mampu dibudidayakan secara baik di daerah tropis sebagai sayuran. Kangkung mampu dibudidayakan secara lebih baik untuk memanfaatkan periode suhu panas yang panjang dengan sistem pengairan yang baik. Ya, pada kali ini saya memilih dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana manajemen on-farm usaha tani hortikultura tanaman kangkung yang dijalankan di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Yang kedua, bagaimana analisis usaha tani hortikultura tanaman kangkung dari unit usaha yang dijalankan di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Gambaran umum. Usaha tani hortikultura kangkung yang dijalankan oleh Bapak Pangestu ini berlokasi di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Bapak Pangestu mulai menjalani usaha tani ini pada tahun 2020. Latar belakang terciptanya usaha hortikultura kangkung yang didirikan oleh Bapak Pangestu ini berawal dari kurangnya penghasilan untuk kebutuhan makanan sehari-hari dikarenakan sedang masa pandemi. Tujuannya adalah untuk menambah pendapatan keluarganya. Yang selanjutnya adalah manajemen on-farm usaha tani hortikultura tanaman kangkung di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Yang pertama itu adalah perencanaan. Dalam perencanaan atau planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara strategi untuk mencapainya. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Usaha tani hortikultura tanaman kangkung yang dimiliki oleh Bapak Pangestu sudah memiliki perencanaan yang baik. Mulai dari apa yang akan dijual, bagaimana memperoleh modal dan bahan baku, proses pemasaran, pemilihan lokasi, dan banyak lainnya. Pada perencanaan produksi yang dilakukan oleh Bapak Pangestu meliputi pemilihan benih kangkung serta saprodi lain seperti pupuk, pestisida, serta alat-alat mesin yang akan digunakan dalam proses penanaman hingga pemanenan. Proses produksi dari usaha tani kangkung ini dijadwalkan setiap hari karena banyak pedagang sayur di pasar yang minat dengan sayuran kangkung segar dari Bapak Pangestu ini. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan. Fungsi manajemen pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah disusun sebelumnya baik pada level manajerial maupun operasional dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Di antaranya kegiatan pelaksanaan adalah melakukan pengarahan, bimbingan, dan komunikasi termasuk koordinasi. Koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan kerja yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Berikut adalah gambaran perencanaan proses produksi usaha tani hortikultura tanaman kangkung yang dimiliki oleh Bapak Pangestu. Yang pertama adalah menyiapkan lahan pertanian. Yang kedua, melakukan penyediaan alat dan bahan baku untuk menanam. Yang ketiga, menanam benih kangkung ke lahan yang sudah disiapkan, lalu melakukan pemeliharaan sampai masa panen, lalu melakukan pemanenan, dan yang terakhir melakukan pembersihan sebelum dipasarkan. Lalu yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan produksi dapat dilakukan pada saat mulai penanaman, proses produksi, panen, dan pasca panen, agar proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diterapkan sebelumnya. Sebab apabila terjadi kesalahan-kesalahan prosedur lapangan, maka dapat dengan segera diperbaiki agar lebih efektif dan efisien.
Pengawasan dilakukan setiap adanya tahapan pelaksanaan dari perencanaan yang sudah ditentukan. Dalam usaha tani hortikultura ini, pengawasan dilakukan langsung oleh Bapak Pangestu sendiri, karena beliau belum memiliki karyawan atau pekerja. Bapak Pangestu melakukan pengawasan ini di setiap tahapan pelaksanaan yang sudah direncanakan, mulai dari penyediaan bahan baku hingga proses pemasaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Fungsi manajemen ini bertujuan untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Fungsi ini juga berguna untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Setiap adanya permasalahan yang muncul, maka dilakukan pengendalian. Pengendalian ini adalah pengambilan tindakan yang muncul akibat terjadinya sebuah masalah pada suatu tahapan yang sudah direncanakan. Selain itu, fungsi manajemen ini akan bisa memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Pangestu biasanya pada proses produksi. Ketika proses produksi, seringkali tanaman kangkung Bapak Pangestu ini mengalami kerusakan karena diserang oleh hama ataupun karena perubahan cuaca ekstrim, sehingga hasil pemanenan menjadi sedikit. Lalu ada analisis usaha tani hortikultura tanaman kangkung di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Pemasaran yang dilakukan oleh Bapak Pangestu ini dilakukan secara offline dan online. Metode offline yang digunakan yaitu dengan menjual secara langsung kepada pedagang, pengumpul atau pasar, ataupun juga dari mulut ke mulut. Sedangkan secara online yaitu dengan memasarkan produk di toko online atau e-commerce yang tersedia di Indonesia. Untuk penetapan harga jual, kisaran harga kangkung yang Bapak Pangestu jual sekitar Rp2.000 per ikat hingga Rp4.000 per ikat. Bapak Pangestu ingin tetap mengikuti harga pasar, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Karena jika menetapkan harga terlalu murah atau terlalu mahal, akan menyebabkan rusaknya harga jual pasar. Kesimpulan. Yang pertama, manajemen usaha tani hortikultura tanaman kangkung milik Bapak Pangestu yang terletak di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sudah berjalan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen juga perlu diperhatikan dari setiap aspeknya. Yang kedua, komoditas hortikultura merupakan komoditas perdagangan. Produk hortikultura yang sering dijadikan sumber pendapatan petani adalah produk sayuran. Keunggulan sayuran dibandingkan dengan tanaman lainnya adalah mempunyai produktivitas yang tinggi, pemasaran mudah, dan mempunyai harga yang relatif stabil. Sehingga dari segi ekonomi menguntungkan. Usaha tani komoditas kangkung selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, juga dikenal sebagai sayuran yang kaya akan nutrisi. Kandungan yang ada pada sayur kangkung diantaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, dan vitamin B6, magnesium, vitamin K, dan kalsium. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.